Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kasih SMK Cabdin Wilayah 5, yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber workshop implementasi modul 14 budaya positif, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Tanjung Pandan selaku peserta workshop. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia Raya, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Asma'i. Kepada Bapak kami persilakan. Baiklah, kita sebelum melaksanakan kegiatan workshop implementasi modul 1 dan 1.4 budaya positif yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan guru penggerak, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam rangka mengikuti kegiatan workshop akhirati hasanah wa qina azabannar wa minal jannati ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik Bapak Ibu Guru peserta workshop, kita memasuki acara workshop kita yang akan dimulai mengenai perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan oleh ibu kita yang sudah berada di depan kita, yaitu Ibu Maria. Ibu, kami silakan. Kasih SMK yang ditugaskan di wilayah 5, Belitung dan Belitung Timur. Ketika anak-anak itu mampu memberdayakan dirinya sendiri, berarti tugas kita sudah berhasil. Tetapi ketika mereka masih di rumah saja, tidak ada aktivitas, kita belum berhasil. Tentunya ini tidak tugas berat, tidak ringan, tidak mudah. Tapi kita tidak sendirian. Nah, itu menjadi mandiri ketika hanya Dinas Pendidikan selaku leading sektornya. Tetapi kita coba bergandeng tangan dengan BLK nantinya yang punya pelatihan,
ketika anak itu selepas dari sekolah ini, mereka di BLK-kan lagi 20-30 hari, itu akan menambah keterampilannya lagi. Kemudian pasti terbentuknya ketika mau berusaha itu modal. Nah, modal ini saya sudah berusaha untuk nanti menjalin bisa kerjasama dengan pihak pemerintah desa. Jadi di mana anak-anak itu berdomisili, saya berharap mereka nanti bisa membentuk kelompok. Usaha apa yang akan mereka kerjakan? Kita harapkan mereka nanti mampu memberdayakan dana desa. Karena jujur dana desa itu luar biasa, miliaran dana desa itu. Tetapi sekarang ini belum produktif. Ini tanggal 12 baru akan mengadakan lokakarya kedua. Jadi program guru penggerak ini ada durasinya selama 9 bulan, Bu. 9 bulan dari kegiatan belajar mandiri, setiap bulannya ada lokakarya, kemudian setiap bulannya juga kami, kebetulan saya juga sebagai pengajar prakteknya, sebagai pendamping mereka yang setiap bulan juga kami harus hadir sesuai dengan pembagian tugas kami. Jadi ada 50 guru penggerak di Kabupaten Bitung. Kebetulan kami tidak mendampingi guru kami sendiri. Jadi yang guru kami itu dari SMA Negeri 2 pendampingnya. Kami mendampingi di SMA 1 Sijuk, SMP 2 Sijuk, kemudian SD 16 di Pelayang, dan STLB. Jadi ada 6 CGD dengan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan program guru penggerak ini adalah program dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah meluncurkan program Merdeka Belajar. Jadi ada 11 program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek ini dari 1 sampai 11. Untuk program guru penggerak ini adalah Merdeka Belajar episode kelima. Kemudian episode ke-7 itu adalah program Sekolah Penggerak untuk SMA. Kemudian episode Merdeka Belajar episode ke-8 ini yang berkaitan dengan Sekolah Pusat Keunggulan. Ini program Merdeka Belajar yang ke-8. Jadi keseluruhannya ada 11. Bapak Ibu, berkenaan dengan program Merdeka Belajar ini yang keterkaitannya dengan materi pada hari ini, yaitu tentang guru penggerak, bahwa nanti diharapkan guru penggerak itu dalam proses pembelajarannya di sekolah mampu menghasilkan siswa kita memiliki profil belajar Pancasila. Yang rujukannya pembelajaran ini adalah dari falsafah yang dijalankan oleh tokoh pendidikan kita, itu Ki Hajar Dewantara. Bisa menjadi orang yang menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya. Bisa sesuai kita, jangan sampai nanti siswanya kodratnya berbeda-beda, ada yang suka musik, ada yang suka ini, ada yang suka ini. Bapak dan Ibu ngajarnya hantam saja ini sama, pokoknya kamu harus bisa. Bapak dan Ibu calon guru penggerak ini ada 3 pemateri yang khusus berkenaan dengan pembelajaran ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, diharapkan pelajar kita bisa mandiri. Kemudian yang ketiga, pelajar kita bisa bergotong royong. Kemudian yang keempat, pelajar kita harus bisa mengakui kebinekaan secara global. Kemudian pelajar kita diharapkan bisa bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Jadi ada 6 profil untuk belajar Pancasila.
Nah itu mungkin Bapak dan Ibu berkenaan dengan apa yang sedang dilaksanakan program pemerintah Merdeka Belajar berkenaan guru penggerak. Calon guru penggerak ini sedang digembleng untuk nantinya bisa menguasai kemampuan membawa siswa-siswi kita menuju pada profil belajar Pancasila. Yang di sini semuanya diharapkan kepada ibu guru bisa menerapkan program budaya positif. Jadi dalam pelaksanaan pembelajarannya itu sudah dikemas dengan modul-modul yang harus dipelajari oleh para calon guru penggerak, yang selain mereka belajar secara teori juga mereka harus melakukan aksi nyata, mencoba menerapkan apa yang dipelajari dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya di sekolah masing-masing. Nah ini sampai 9 bulan, sehingga untuk program Merdeka Belajar ke-5 ini, di sini para calon guru penggerak ini oleh pemerintah difasilitasi, diberi janji-janji itu nantinya pada saatnya nanti setelah lulus menjadi guru penggerak mereka akan diberi fasilitas sebagai calon kepala sekolah. Calon kepala sekolah. Nah, ini tentunya harapannya dengan program guru penggerak ini ke depan nantinya pemimpin-pemimpin pembelajaran di sekolah adalah mereka-mereka yang memang sudah digembleng melalui program guru penggerak ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingat materinya ini saya yakin cukup banyak, kemarin disebutkan kepada kami ada 7 materi yang akan diimbaskan oleh 3 orang guru penggerak ini kepada Bapak dan Ibu. Tolong Bapak dan Ibu ikuti, cermati, manakala ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan didiskusikan. Karena kita punya 3 orang guru penggerak, jadi mereka bisa berdiskusi, Bapak dan Ibu juga bisa berdiskusi dengan 3 orang guru penggerak ini. Bagaimana sih semestinya nantinya diharapkan oleh pemerintah yang merupakan tujuan pendidikan nasional kita untuk mewujudkan profil belajar Pancasila yang menjadi program pemerintah. Saya kira dari saya sudah cukup, terlalu banyak tadi rapat di awal sebelum masuk workshop juga sudah menyampaikan, takut bosan ya. Jadi kami akhiri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah kita, Bapak Suwandi SPD, yang sudah memberikan sedikit materi tentang disiplin positif yang harus dimiliki oleh siswa-siswi kita, khususnya di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan. Kita ucapkan terima kasih Pak Suwandi. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Semoga semakin semangat. Kita langsung ke sesi berikutnya. Kita sambut prospective teacher movers kita, Ibu Dewi, yang akan memberikan materi tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Kepada Ibu Dewi, kami persilakan. Gimana? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kasih bidang SMK yang sudah berkenan hadir pada hari ini mengikuti sebagai pembuka workshop tadi. Kemudian kepada Bapak Suwandi yang sudah memfasilitasi hingga kegiatan ini berjalan dengan alhamdulillah lancar, dan juga kepada Bapak Ibu yang masih semangat mendengarkan kami berbagi di sini. Nanti semoga semangat sampai akhir dan dapat menerapkan budaya positif di sekolah kepada anak-anak. Gitu ya. Tadi sudah dibahas mengenai profil pelajar Pancasila oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin saya akan melanjutkan bagaimana cara mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Maksudnya, visinya kami ingin agar murid nanti menjadi sumber daya yang unggul, yang memiliki karakter baik, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika mereka nanti menjadi wirausahawan, ya wirausahawan yang berkarakter baik. Atau ketika mereka menjadi polisi, polisi yang berkarakter baik.
apapun profesi mereka di masa depan, itu yang akan menjadi visi kita menjadikan karakter mereka baik. Seperti itu. Fokus pada kekuatan positif yang dimiliki oleh anak. Suatu perubahan positif di kelas atau di sekolah tidak akan terjadi ketika pertanyaan kita yang muncul berawal dari permasalahan. Jadi motivasi itu tidak akan muncul kalau pertanyaan kita atau diskusi kita didasari pada permasalahan. Misalnya, mengapa anak-anak belajarnya kurang? Mengapa capaian hasil belajar anak-anak rendah? Tapi suasana positif akan terbangun kalau kita pertanyaan kita dimulai dari hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di sekolah, di kelas. Jadi ketika di kelas jangan hanya fokus kepada murid yang nakal atau murid yang bermasalah, tetapi fokuslah kepada hal-hal baik apa yang mereka lakukan sudah di kelas. Target kita adalah pertumbuhan seorang manusia, yaitu murid. Sedangkan hasil capaian kita baru akan terlihat ketika murid itu berkarya di masa yang akan depan. Kita sedang melakukan perubahan positif. Bapak Ibu, tengoklah belajar seperti burung terbang. Jadi burung terbang itu ketika jalur pertama terbang tidak akan langsung ke atas. Jadi pasti meliuk, pasti ke bawah dulu. Jadi baru meliuk ke atas. Sama seperti kita melakukan perubahan positif. Awalnya mungkin tidak terlihat gitu ya. Bahkan mungkin bahkan tidak mungkin ini terjadi. Tapi ingatlah bahwa hal-hal yang positif itu nanti insya Allah ketika kedepannya akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Seperti itu. Jadi salah satu cara untuk membangun budaya positif di sekolah yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu berpihak pada murid. Bagaimana caranya? Gitu ya. Sekarang awalnya kita akan belajar mengenai motivasi perilaku manusia. Manusia setiap berperilaku pasti ada tujuannya. Kita tidak bisa tertib antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya akan mengganggu proses pembelajaran karena kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid yang akan masuk kelas usai pelajaran, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Sebagian muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu diikuti teman-temannya yang lain untuk mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Pak Heru dan dengan saja pada saat masuk kelas jam pelajaran, murid kembali berebutan masuk kelas tanpa antri karena Pak Heru tidak memberikan stiker bintang. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa motivasi anak-anak itu mau bersedia antri masuk ke kelas? Jadi menurut Bapak Ibu apa yang menyebabkan murid-murid tadi mau antri di depan kelas? Karena adanya stiker bintang. Sama dengan kita di kelas misalnya ya. Kalau kalian masuk atau rapi, Ibu akan kasih misalnya ya bintang 5 gitu ya, atau mengerjakan tugas tepat waktu kasih nilai 110 misalnya gitu ya. Jadi motivasi yang mendasari adalah motivasi karena mendapatkan penghargaan. Jadi sebenarnya motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Biasanya anak-anak mengerjakan tugas karena mereka takut dihukum atau mereka takut karena nilainya merah. Jadi pertanyaan yang sering muncul dari dalam diri mereka pada tingkat motivasi terhadap manusia ini yaitu apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya, gitu ya. Biasanya orang pakai helm karena apa? Takut pada polisi, ya, bukan karena kembali pada nilai keselamatan, ya, nilai kebaikan yaitu keselamatan. Kasus stiker bintang tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka hanya mau melakukan sesuatu kalau mereka memperoleh imbalan atau memperoleh pujian. Jadi apa yang akan
saya dapatkan kalau saya melakukan hal ini, gitu ya. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu motivasi yang berasal dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ketiga inilah yang nantinya yang menjadi dasar atau tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga ini kepada murid-murid kita. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Sama seperti kita, biasanya setiap tindakan kita pasti ada tujuannya agar menjadi individu yang diinginkan sesuai dengan filosofi diajar Dewantara, yaitu murid yang selamat dan bahagia karena kebutuhannya terpenuhi secara positif. Jadi peran kita sebagai guru yaitu bagaimana cara agar memberdayakan murid sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara positif. Kebutuhan dasar manusia ada 5, meliputi bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Sekarang saya akan memberikan contoh. Ini contoh kasus pemenuhan kebutuhan manusia. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makanan kepada mereka secara paksa. Kira-kira sebagai wali kelas Doni, apa yang dilakukan oleh Ibu Ambar? Menurut penegakan disiplin positif berdasarkan konteks di atas, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu apa penyebab Doni melakukan tindakan tersebut. Jadi di situ Doni sedang memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana? Kalau misalnya jawaban Doni ketika ditanya wali kelasnya, dia bertanya karena lapar Bu, ya, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka tindakan Doni itu untuk memenuhi kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Jika jawaban Doni karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, makanya orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi Doni yaitu cinta dan kasih sayang atau kebutuhan diterima. Kemudian ketika jawaban Doni ditanya wali kelasnya karena dia merasa hebat, jadi teman-temannya takut padanya dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang Doni penuhi yaitu akan kekuasaan. Ketika jawaban Doni karena dia bosan akan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya setiap hari karena selalu membawakan bekal yang sama, sehingga dia ingin mencoba bekal makanan teman-temannya, maka kebutuhan dasar yang ingin Doni penuhi yaitu kebebasan. Dan yang terakhir, ketika Doni menjawab karena iseng saja, lucu menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, itu karena kebutuhan dasar yang ingin Doni penuhi yaitu kesenangan. Sekarang mungkin ketika siswa kita melakukan sesuatu yang kita anggap melanggar, sejatinya Bapak Ibu harus mengetahui dulu apa alasan dibalik itu. Misalnya siswa menggunakan seragam sekolah berbeda. Pertanyaan silakan diajukan di akhir sudah semua presentasi. Saya akhiri kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause buat narasumber kita yang bagus sekali. Acara selanjutnya yaitu materi. Jadi materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Desi Susantri. Kepada Ibu kami persilakan. Luar biasa Bu Desi, peserta kita kali ini belum ada pernah di Indonesia sesemangat ini. Iya. Belum pernah saya menjumpai. Ya, silakan Bu Desi. Yang saya hormati kepala sekolah dan rekan-rekan guru SMK Negeri 2 yang tetap semangat, semoga sampai akhir nanti bisa tetap semangat belajar bersama ya Bapak Ibu. Di awal ini saya ingin mengingatkan bahwa di sini saya hanya berbagi supaya kita sama-sama belajar untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita.
dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Nah, sebelum saya berbagi tentang pengalaman saya menyusun dan menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas, saya ingin berbagi informasi apa itu keyakinan kelas, seberapa penting keyakinan kelas, dan bagaimana menyusun suatu keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah salah satu ya. Jadi salah satu langkah untuk membangun budaya positif. Jadi langkah untuk membangun budaya positif agar tercipta atau terwujud lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga mereka mampu untuk mengembangkan semua potensi yang mereka miliki, baik itu akademik maupun non akademik, terutama ya pembentukan karakter mereka sehingga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah langkah awal dalam upaya penegakan disiplin di kelas yang terutama, dan nantinya disiplin kelas akan berefek ke disiplin sekolah. Nah, apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mungkin dua contoh pertanyaan berikut ini bisa mengajukan pandangan kita apa itu keyakinan. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa misalnya kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor ya. Jadi pertanyaan mengapa kita memiliki? Nah, tentu mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Nah, itu jawabannya yang benarnya. Terus juga mungkin ada pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Zaman pandemi ini kita dianjurkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Tapi kenapa kita memiliki aturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan tersebut? Nah, tentu saja mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan, bisa juga untuk keselamatan. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan, kesehatan tadi itulah yang disebut dengan istilah keyakinan. Jadi ya, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip dasar universal yang disepakati secara bersama, secara universal. Berarti kalau universal berarti lepas dari latar budaya, agama, dan bahasa ya. Dan ini juga menurut peneliti bahwa keyakinan itu, adanya keyakinan dalam diri seseorang itu dapat memotivasi lebih besar dalam diri siswa. Jadi dalam diri seseorang untuk menjalani keyakinan mereka dibandingkan mereka diberi aturan-aturan, dikasih tahu maksudnya mereka harus begini, harus begitu. Jadi di sini guru berfungsi untuk menanamkan, memberitahu, mendalamkan tentang suatu keyakinan kepada siswa kita, siswa didik ya. Apa beda tadi dengan peraturan kelas? Nah, bentuk dari keyakinan kelas ini ada berikut ini. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan itu sifatnya rinci dan konkret. Nah, yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi dihindari untuk penggunaan kata jangan, tidak boleh, atau dilarang itu dihindari untuk pernyataan keyakinan kelas. Terus yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau peraturan itu banyak, mungkin ada 11, ada 15, ada berapa gitu ya di sekolah kita. Nah, untuk keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Warga kelas itu termasuk ya, gurunya ya. Terus juga keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Terus yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus yang berikutnya adalah, nah
keyakinan kelas ini harus ditinjau. Jadi per berapa misalnya 3 bulan pelaksanaan penerapan itu harus dievaluasi, direfleksi apakah sudah sesuai atau masih banyak kekurangan-kekurangannya. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalau saya kemarin melaksanakan pembentukan keyakinan kelas ini di awal semester 2 tahun 2022 ya. Jadi baru sebulan, hampir sebulan yang lalu. Nah, jadi baru penerapannya pun baru. Nah, pada 2 minggu pertama kan kita belum terlalu aktif kemarin belajarnya. Jadi saya pakai waktunya untuk membuat keyakinan kelas bersama anak kelas 10 APAT 1 dan 10 TKR 2. Nah, tahapan pertama yang saya lakukan di situ saya mengajak mereka curhatnya ditulis di kertas atau di buku. Curhatnya tentang kelas impian mereka. Jadi mereka itu memimpikan kelas seperti apa. Terus juga saya meminta mereka untuk menuliskan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai kelas impian tersebut. Gitu. Nah, setelah itu mereka saya ajak untuk menuliskan peraturan-peraturan yang biasa mereka dengar gitu di sekolah ataupun di kelas. Nah, untuk langkah berikutnya baru saya mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disiapkan di kelas. Jadi di sini masih peraturan ya, karena kan keyakinan juga mereka baru dengar ya tentang apa itu keyakinan. Nah, terus yang kedua langkahnya adalah mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Nah, kemarin pakai papan tulis dan sticky note yang saya lakukan ya. Nah, terus juga di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat. Kalau saya kemarin anak-anak yang baca, jadi saya minta satu anak untuk membacakan hasil curah pendapat mereka tadi. Terus langkah berikutnya adalah menyusun keyakinan sesuai prosedur. Nah, pembentukan keyakinan kelas ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di situ kalimat yang dibuat anak-anak masih ada dalam bentuk negatif. Jadi di situ kita ajak untuk berubahnya dalam bentuk kalimat yang positif. Kalimat positif tadi ya, tidak menggunakan kata tidak, jangan, dilarang. Jadi kita rubah supaya ya, maksudnya sama tapi tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Terus juga langkah berikutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dibuat. Nah, kita mungkin nanti akan melihat bahwa pernyataan yang ditulis itu masih banyak dalam berupa peraturan-peraturan, dalam kalimat peraturan-peraturan. Jadi kalimatnya singkat dan konkret gitu ya kalau peraturan. Nah, selanjutnya kita mengajak anak-anak untuk menentukan nilainya, nilai kebajikannya apa. Misalnya tidak mengganggu, untuk mereka membuat tulisan misalnya tidak mengganggu teman ketika sedang belajar. Misalnya ya, nah kita ajak untuk menentukan apa nilai di balik peraturan tersebut gitu. Terus yang berikutnya kita tinjau ulang kesepakatan kelas yang sudah dibuat tersebut. Nah, yang sama intinya gitu, kita jadikan satu, misalnya tidak mengganggu teman ketika sedang belajar atau tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Itu kan satu intinya, yaitu menghormati orang lain gitu kan. Jadi anak beberapa peraturan yang mereka buat yang sama kita jadikan satu. Terus juga yang langkah berikutnya adalah setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan untuk meninjau ulang, terus menyetujuinya dan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Kalau yang saya kemarin saya laporkan dengan wali kelasnya. Jadi wali kelasnya mengetahui pembuatan keyakinan kelas dan menyetujuinya. Nah, setelah semuanya sepakat, maka keyakinan kelas tersebut dicetak dalam bentuk infografis dan ditempelkan di papan pengumuman atau di dinding kelas masing-masing. Ini Bapak Ibu beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa jadi referensi gitu dalam membuat keyakinan kelas. Misalnya di situ kami meyakini bahwa sangat penting untuk
begitu juga dengan bekerja. Jadi dalam satu kalimat, jadi beberapa aturan tadi dibuat dalam satu kalimat. Nah, itu beberapa contoh. Mungkin Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri gitu bentuk-bentuk keyakinan kelas. Gitu. Nah, untuk mendalami keyakinan kelas ini, jadi tidak hanya membuat keyakinan kelas ini tidak bisa dilaksanakan cukup satu kali, tapi di minggu keduanya dilakukan pendalaman keyakinan kelas. Nah, tekniknya itu dengan cara mengajak mereka bercurah pendapat lagi gitu, dengan membentuk kelompok. Nah, masing-masing itu tugasnya adalah membuat tugas tentang apa yang menjadi tugas dan apa yang bukan menjadi tugas, baik guru maupun siswa. Jadi kelompok-kelompok tersebut dibagi, masing-masing tugasnya sama. Jadi membuat apa yang menjadi tugas dan apa yang bukan menjadi tugas. Nah, tugas guru misalnya di situ adalah mengajar, mendidik. Yang bukan tugas guru adalah menyakiti, disakiti. Nah, ini mereka anak-anak yang bikin, anak-anak yang buat. Jadi mereka paham sendiri dengan apa yang mereka tulis. Nah, Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya membuat keyakinan kelas dan menerapkannya tentu saja tidak seperti 100% harus sesuai ekspektasi gitu ya. Nah, dalam perjalanannya itu dari awal semester itu ada aja kendalanya gitu ya. Dari siswa yang tidak ada, maksudnya ada siswa yang belum melaksanakan keyakinan kelas. Tapi dari pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan itu ada hal-hal positifnya. Yang pertama, saya merasa lebih mudah mengontrol anak. Terus juga karena ini mereka yang buat, jadi mereka paham gitu. Jadi setiap saya masuk, saya ingatkan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah mereka buat, sehingga kontrol terhadap murid juga lebih mudah. Jadi anak-anak sering kali saya ingatkan seperti minggu kemarin gitu. Padahal mereka sudah membuat kesepakatan kelas untuk menggunakan pakaian sesuai harinya gitu. Tapi masih ada yang ternyata menggunakan pakaian olahraga. Nah itu tidak banyak, hanya satu orang, dan itu mereka saya ingatkan untuk mengganti pakaian karena sesudah pelajaran saya ada banyak olahraga. Nah saya ingatkan untuk mengganti pakaian gitu. Nah Bapak Ibu, dari penerapan keyakinan kelas ini mungkin masih ada yang kendala atau kekurangannya, dan itu perlu evaluasi dan refleksi. Nah, mungkin saja dalam penegakan pelanggarannya itu mungkin belum maksimal gitu. Nah untuk penerapan penegakan peraturan bisa dilakukan restitusi. Jadi restitusi dan menempatkan diri, guru menempatkan diri pada posisi yang seharusnya gitu. Nah untuk lebih jelas tentang restitusi dan posisi kontrol dari seorang guru nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Rudi Yuliadi Rudian dalam bahasan segitiga restitusi dan posisi kontrol seorang guru. Nah ini ya beberapa dokumentasi yang sempat saya ambil ketika melaksanakan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Nah ini merupakan curah pendapat mereka, itu ditulis di kertas. Nah tadinya itu ditempel di papan tulis gitu, dan dibacakan apa yang menjadi keinginan mereka, impian mereka terhadap satu kelas itu. Nah ini juga ketika mereka menempelkan hasil kesepakatan tersebut, jadi ditempelkan di depan kelas. Nah ini contohnya kesepakatan kelas dari 2 kelas ya, yang saya menerapkannya di 2 kelas. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi saya tekankan di sini saya hanya ingin berbagi. Semoga kebaikan menyertai kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu materi posisi restitusi dan segitiga restitusi. Untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi bersama dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Dalam hal ini memang masih tahap pembelajaran ya, masih dalam tahap proses pembelajaran. Dalam arti kita bersama-sama memadupadankan visi dan misi
kita secara menyeluruh, secara confident kepada peserta didik kita. Dalam hal ini memang peserta didik merupakan objek utama kita dalam memerdekakan proses pembelajaran. Menindaklanjuti materi kita yang sudah disampaikan oleh rekan kami Bu Dewi dan juga Ibu Desi mengenai keyakinan kelas ya. Jadi kan keyakinan kelas itu akan muncul apabila kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama antara siswa dan juga guru tadi. Sepakati keyakinan yang sudah kita buat secara bersama seringkali dilanggar oleh siswa kita ya, seringkali tidak diindahkan oleh peserta didik kita. Salah satunya selama proses pengerjaan tugas seperti itu. Yang seringkali kita sering memberikan teguran ya kepada siswa kita apabila kita melakukan tindakan seperti itu, illegal restitusi. Sekarang saya mau tanya, mungkin rekan-rekan semua ada yang pernah mendengar apa itu segitiga restitusi? Pernah mendengar sebelumnya? Segitiga biru tahu. Oke, terima kasih. Di sini akan kita paparkan bersama, akan kita kupas secara mendalam, secara bersama-sama. Mungkin dalam dunia konseling rekan kita sudah tidak asing dengan kata-kata seperti ini ya. Oleh karena itu, sebagai guru sangat berbeda pola pikir bagaimana kita menghadapi, menyelesaikan dan juga mensiasati siswa kita supaya lebih diterima di lingkungan mereka sendiri, minimal di dalam lingkungan kelas ya. Oke, untuk segitiga restitusi sendiri ya, segitiga restitusi di sini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif kepada murid yang tujuannya supaya murid itu dapat diterima kembali dalam kelompoknya. Sampai di sini bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi secara singkat, segitiga restitusi itu bagaimana cara kita menyelesaikan pola penyelesaian kita terhadap siswa yang seringkali kita anggap bermasalah, mempunyai problem dalam kegiatan pembelajaran selama di dalam kelas. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan sebuah kedisiplinan yang akan kita jadikan budaya positif, akan kita aplikasikan kepada siswa selama berada di lingkungan sekolah. Positif tentunya ada yang negatif, tapi sejauh ini memang banyak negatifnya ya yang sering kita temui dalam lingkungan proses pembelajaran selama di dalam dan di luar sekolah. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini ada segitiga restitusi, mungkin dapat terlihat nggak? Terlihat nggak Bapak Ibu? Oke, nah di sini ada segitiga restitusi, ada dua pola segitiga di sini, ada segitiga dalam dan luar, eksternal maupun internal. Kita perhatikan dulu yang di bagian dalamnya. Kalau di sini tidak terlihat, mohon maaf. Nah, ada di sini dia. Proses segitiga restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Proses kita menstabilkan identitas. Kita ambil satu contoh. Kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Ada siswa yang terlambat selama 30 menit. Dengan berbagai macam alasan, ya, entah itu terlambat bangun kesiangan atau ada kendala dan hambatan selama dalam perjalanan, ya. Kita menstabilkan identitas. Pada saat kita menstabilkan identitas di posisi paling internal sekali di sini, menstabilkan identitas di sini kita menanyakan secara intim, artinya itu secara personal dengan siswa kita, menanyakan apa kendalanya, kemudian mengapa kamu melakukan hal seperti itu, ya. Kita ajak mengobrol seperti halnya kita melakukan proses penyelesaian secara umum. Jadi kita tidak semata-mata kita menjudge mereka gitu, tidak semata-mata oh kamu terlambat, kamu keluar kerjakan tugas di luar
atau melakukan hukuman. Ya, itu merupakan suatu tindakan dari kita sebagai manajerial di sini, bukan sebagai guru ya. Saya katakan di sini posisi kita bukan sebagai guru gitu. Ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru, konotasinya umum. Tapi kita lebih menspesialkan diri kita sebagai seorang manajerial. Posisi paling tinggi nanti kita akan bahas di selanjutnya. Menstabilkan identitas, kita ajak sharing, mengobrol apakah kendalanya, apakah yang bisa kita lakukan setelah kamu melakukan tindakan seperti ini. Bisa dipahami ya untuk menstabilkan identitas. Inti dari kenapa peserta didik kita, kenapa siswa kita melakukan hal demikian. Validasi tindakan yang salah di sini boleh kita tanyakan dengan dia, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Tentu kesepakatan kelas dari masing-masing guru satu dengan guru yang lainnya sungguh berbeda ya, berbeda sekali. Salah satunya materi yang sudah dipaparkan, disampaikan oleh rekan kami Ibu Desi tadi. Misalnya kalau terlambat masuk ke dalam kelas selama 15 menit tetap diizinkan masuk, tapi ada tugas tambahan seperti itu. Nah, itu kan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan siswa kita. Ya, tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh menggunakan kata tidak. Kenapa? Dua kata itu tidak boleh digunakan. Karena kalau kita menggunakan dua kata tersebut, kita sudah melakukan proses hukuman mental dengan siswa kita. Salah satu contoh, kemarin ada rekan sejawat kami yang menanyakan, Pak Rudi, apa yang hukuman yang pantas dengan siswa saya karena sering tidak masuk kelas? Apakah nyumbang berupa uang seperti itu, apakah itu salah satu tindakan yang tepat untuk kita lakukan gitu? Tentunya kalau tindakan itu kita lakukan ada dampak negatifnya, ada berdampak negatif pada saat kita di kemudian hari. Jadi anak tadi menganggap kita sebagai sedikit-sedikit bapak atau ibu ini uang gitu, membelikan barang atau menghadiahkan sesuatu yang kurang bermanfaat seperti itu. Jadi itu sangatlah hal yang sensitif sekali sebetulnya. Oleh karena itu kita di sini kita sharing, belajar bersama, karena benar kata Ibu Kasih tadi, kita bukan Superman, kita super team ya. Kalau kita Superman kita mati konyol kerja sendirian. Tapi kalau kita super team kita dapat melakukan bersama-sama secara bertahap gitu. Validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian untuk posisi restitusi yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Tentu kalau saya sendiri, saya pribadi jarang mendengarkan apa penyebab siswa tadi melakukan pelanggaran yang ada di sekolah. Itu dulu gitu. Saya pernah di posisi seperti itu gitu. Jadi setelah kita memahami bagaimana sih proses segitiga restitusi ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, apabila kita menerapkannya secara disiplin gitu kepada diri kita sendiri untuk dilakukan pada saat kita menghadapi siswa yang bermasalah. Menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah posisi yang terakhir. Jadi di posisi menanyakan keyakinan, disinilah ada posisi penyelesaian. Kemudian ada tadi kita melakukan kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya, seperti itu. Saya punya ilustrasi, mungkin salah satu rekan sejawat, rekan-rekan ingin kita baca bersama. Ya. Mohon waktunya sebentar. Nah, di sini ada ilustrasi, ada cerita, ya, ada cerita cara menyelesaikan, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa kita. Nah, di sini ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu judulnya. Untuk membantu murid, hal ini kita lakukan untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Apa sih
yang dibutuhkan oleh siswa kita tuh sebenarnya jarang loh kita melakukan tindakan apa sih yang kamu butuhkan selama proses pembelajaran bapak atau ibu gitu. Nah ini, untuk tadi yang sudah disampaikan rentan sekali kita dapati tidak keyakinan yang seringkali dilanggar ya, keyakinan yang seringkali dilanggar. Oleh karena itu di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik kita yang menjatuhkan kita pada posisi paling tinggi nantinya. Nah, untuk 5 posisi kontrol di sini ada posisi paling low sekali, paling rendah sekali yang sering kita lakukan, yang sering kita gunakan apabila kita menyelesaikan masalah siswa kita sebagai penghukum. Nah, ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Ini posisi kita paling rendah di sini. Ya, posisi kita paling rendah sebagai penghukum. Ya. Nah, di sini ada satu kasus, Adi terlambat hadir ke sekolah. Ya, ini contoh ilustrasi kasus Adi terlambat hadir atau datang ke sekolah. Kalau kita posisinya sebagai penghukum, itu kita akan senantiasa bersuara tinggi loh. Bersuara tinggi, kemudian bahasa tubuh atau body language kita, matanya melotot, tangan kita menunjuk, seringkali melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Nah, ini contoh kata-kata yang sering kita keluarkan kepada siswa kita apabila kita di posisi penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Apabila kita menanyakan hal seperti itu dengan siswa tadi akan memiliki atau akibat yang akan timbul di sini adalah kemungkinan siswa tadi akan marah atau kecewa atau dia merasa dendam dengan kita. Posisi kita sangat berbeda hubungannya dengan posisi yang memang bisa dilakukan oleh security atau pihak keamanan. Itu memang berbeda gitu. Ya. Nah, akibatnya murid akan merasa marah dan dendam atau bersifat agresif. Dia akan melakukan pemberontakan apabila kita melakukan atau menjudge siswa tadi memposisikan diri kita sebagai penghukum. Termasuk saya sangat sering menggunakan ini gitu. Entah itu keliling lapangan, menjewer, mencubit atau apa segala macam. Ya memang kondisi lapangan memang kurang menerapkan hal seperti itu, tapi kalau kita melihat atau menerawang gitu, menitik beratkan pada siswa kita di lapangan saat ini, ya memang posisi penghukum adalah posisi paling strategis sekali kita lakukan. Padahal ini adalah posisi yang paling low sekali, paling rendah gitu. Dia akan berakibat gitu. Dan saya sudah pernah mengalami hal seperti ini pada saat saya menindak siswa. Posisi saya sebagai penghukum paling sering digunakan, mungkin sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan setelah saya belajar bersama rekan-rekan sekalian, dengan diingatkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai senior ya, mohon maaf, mudah-mudahan dapat belajar dengan baik. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Kemudian selanjutnya di posisi yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Posisi membuat orang lain merasa bersalah. Jadi benar atau tidak, biasanya kalau kita berada di posisi ini tidak mau mendengarkan ya, jarang mendengarkan alasan siswa tadi. Jadi kita langsung menjudge siswa, pokoknya kamu salah deh, pokoknya kamu nggak benar gitu. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, biasanya nada suaranya halus seperti itu. Dia banyaknya menggunakan sindiran, ya, bahasa tubuh atau meratap pada anak. Nah, contoh percakapan atau dialog yang sering kita gunakan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Kamu
kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu. Nah, gitu, ada kata-kata mengecewakan. Nah, di situ sudah paham. Apabila ada kata-kata seperti itu, pasti kita loh yang salah. Kita dibuat merasa bersalah di sini. Dan pada akhirnya tentu kita di akhir pasti siswa ini merasa dirinya salah, kemudian meminta maaf, sudah selesai gitu. Tapi tidak seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita di sini memang beragam sekali cara kita, bagaimana kita menghadapi siswa kita yang memang bermasalah, terutama dalam hal kehadiran selama berada di sekolah. Hal ini berakibat, ada dampaknya. Murid akan merasa bersalah, itu yang pertama. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum tadi, karena dia langsung masuk ke mentalnya tadi. Karena kita tahu kamu salah, seperti itu. Kamu salah, kamu tidak benar, seperti itu. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri siswa tadi akan merekam perasaan itu tadi. Oh, bapak atau ibu ini seperti ini ternyata caranya gitu. Apabila saya berbuat salah, tidak seperti murid dengan penghukum ya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti ini kan tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Tapi sejauh ini jarang ya yang nyaut atau yang berontak secara verbal, secara personal, itu jarang sekali ya. Tapi minimal dia malas masuk kelas, kemudian malas menghukum, bukan malas menghukum, malas mengerjakan tugas ya. Jadi mereka bukannya takut seperti itu, tapi sering gitu, istilah orang Belanda itu sering dengan bapak atau ibu ini gitu. Kemudian di posisi yang ketiga, nah ini ada posisi sebagai teman, kita sebagai teman ya, yang berhubungan dengan kesiswaan. Ini rentan ini terjadi, saya juga sering mengalami juga ya. Kalau kita berada di posisi teman, membuat siswa kita sebagai teman, mereka yang pertama yang mereka lakukan memang sangat terpaku dengan kita gitu. Oh, tunggu bapak ini aja, tunggu ibu itu saja ya. Seolah-olah kita ini memang teman mereka gitu, tanpa ada batasan. Nah, ada suara yang bisa kita lakukan, bisa kita sampaikan di sini ramah, akrab memang, akrab, ramah, bercanda dengan bahasa tubuh yang rangkul istilahnya. Gitu. Tapi di sini berakibat yang negatif sekali kalau kita memposisikan kita sebagai diri kita sebagai teman gitu. Apa akibatnya di sini? Akibatnya adalah murid akan merasa senang dan akan merasa akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif sebetulnya. Hanya saja di sisi negatif, yang murid hanya tergantung kepada kita gitu. Jadi tidak ada inisiatif mereka untuk melakukan tindakan yang positif sesuai yang kita harapkan tadi. Apabila kita memposisikan sebagai teman, sebagai salah satu tim kesiswaan di sini, saya rentan juga berada di posisi seperti ini, memposisikan diri saya sebagai teman gitu. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada posisi pemantau. Biasanya dalam posisi pemantau di sini kita mengamati siswa-siswa kita mengamati peserta didik kita dengan bahasa tubuh yang formal sekali, ya. Adi, tahu kan kamu ini jam berapa? Atau jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, ini keyakinan yang sudah kita buat bersama tadi di dalam kelas. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal nanti. Saya tunggu. Ini masih hal yang wajar, yang umum kita lakukan gitu. Tapi ini juga berakibat. Ini berakibat. Apa akibatnya di sini? Murid atau siswa tadi memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau peraturan kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan memang.
Ya, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah tadi, merasa bersalah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Tujuan pembelajaran saat ini memang merdeka belajar ya, dalam arti merdeka belajar bukan semata-mata membebaskan mereka untuk belajar apa saja, tapi kita sebagai manajerial di dalam kelas, sebagai guru dan pendidik mereka, kita memposisikan tetap membimbing, memfasilitasi dan mengarahkan siswa kita untuk proses pembelajaran itu seperti apa. Hari ini belajar apa, bagaimana prosesnya, bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, seperti itu. Ya. Nah, ini untuk posisi pemantau. Ini umum sekali juga kita lakukan ya, pemantau dan penghukum tadi. Nah, di sini yang terakhir ada posisi paling tinggi. Top tadi, paling tinggi yaitu posisi manajerial. Nah, di sini adalah posisi manajerial. Ini adalah posisi yang paling tinggi, yang paling sulit juga untuk dilakukan apabila kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajerial untuk mereka. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Karena memang tujuan pertama dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi berfokus pada siswa, pembelajaran yang berfokus kepada siswa, seperti itu. Nah, dialognya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ada proses timbal baliknya ke siswa terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati secara bersama. Baik, katanya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi di sini kita memberikan kesempatan kepada siswa kita. Ya. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu, katanya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama memberikan kesempatan, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan siswa tadi atau murid tadi. Ya, pada posisi manajerial di sini memang tulus artinya kita sebagai penyelesaian dari masalah mereka tadi tidak perlu marah gitu, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid gitu. Ya, kita berbicara secara santai, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, kenapa kamu terlambat, ini loh konsekuensinya, ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya. Nah, ini terkait dengan 5 posisi kontrol tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan di sini terkait posisi dan segitiga restitusi. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang terakhir, Bapak Yuliadi Redian, yang sudah memberikan materi modul 14 budaya positif yang terakhir, yaitu mengenai posisi restitusi dan segitiga restitusi. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya cara pendisiplinan terhadap peserta didik itu mesti melihat pendekatan terlebih dahulu kepada siswa-siswi yang akan didisiplinkan, seperti itu. Tidak harus menghukum mereka secara fisik, tapi mengajarkan bagaimana mereka menyadari bahwa mereka sedang melakukan kesalahan. Terima kasih banyak Bapak Rudi. Baik Bapak Ibu peserta workshop, di sini saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai seputar materi workshop kita pada siang hari ini. Bisa kita buka sekarang.
mengenai perubahan paradigma belajar atau disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, dan posisi restitusi serta segitiga restitusi. Baik, kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya langsung kepada 3 narasumber kita. Kami persilakan. Bapak Ibu pemateri, terima kasih buat materi yang sudah di-share kepada kami, membuka wawasan baru bagi kami. Paling tidak ada gambaran, oh ini yang dipelajari di CGP, dan kami kelak-kelak. Ini benar. Oke, saya tertarik dengan materi yang pertama yang disampaikan dari Bu Dewi tadi. Dari contoh kasus, ternyata dari satu masalah itu bisa dianalisa kenapa itu terjadi, dan punya banyak ragam alasan kenapa itu terjadi. Alasannya sesuai dengan kebutuhan dasar dari kenapa tindakan itu terjadi. Begitu ya Bu Dewi ya, kalau saya tidak salah ya, sesuai dengan kebutuhan dasar. Saya mau tanyakan Pak, Bu, kalau melihat alasan terjadinya tindakan itu karena bisa dianalisa dengan apa kebutuhan dasar yang mendasari perbuatan itu terjadi, artinya solusinya pun akan berbeda-beda, benar nggak Bu? Ya, berdasarkan kebutuhan dasarnya. Oke, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, mungkin ini ada kaitannya dengan materi yang disampaikan Pak Rudi tadi, yang restitusi tadi. Bagaimana kita sebagai guru meyakinkan bahwa alasan dia itu, meyakinkan kita bahwa maaf, siswa kita berkata jujur untuk alasan yang dia sampaikan. Saya tidak muluk-muluk, kita tahu sendiri kondisi anak didik kita, ya. Kalau dia masalah berargumentasi segitu apanya, hebat dia menyampaikan alasannya. Kita meyakinkan bahwa itu alasan yang tepat dan benar, supaya kita tahu juga tindak lanjutnya yang tepat dan benar. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Saya mengingatkan kembali bahwa peran kita di sini itu, sekolah itu ibaratnya tanah. Tadi kan kalau murid kan ibaratnya biji padi. Petani bisa membuat padi itu tumbuh subur. Ya, kita bisa memberinya pupuk, kita bisa memberinya air, tetapi kita tidak bisa merubah kodratnya padi menjadi jagung. Sama dengan di sekolah. Jadi di sekolah itu kalau menurut filosofi Kaidah Dewantara, sekolah itu adalah tanahnya. Jadi kita adalah penggarapnya. Jadi di situ sekolah itu bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman untuk anak-anak belajar di sini. Jadi kenapa hal itu penting? Karena kita sebagai guru tadi menuntun. Jadi anak dengan kodrat yang baik, anak dengan sifat yang sudah baik, perlu dituntun supaya meningkatkan kecerdasannya. Selain itu, perlu dituntun untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh jahat. Sedangkan anak yang kodratnya sudah tidak baik lagi, yang kodratnya kurang baik, atau bibit padi tadi itu kurang bagus gitu ya, petani atau guru bisa menghasilkan anak itu lebih bagus dengan tangan dingin seorang petani atau tangan dingin seorang guru. Jadi kalau sudah bibit awalnya kita tahu sudah tidak bagus gitu ya, kemudian kita tidak tuntun, kita tidak dapatkan pendidikan, maka otomatis bibit padi tadi akan menjadi mungkin tumbuh tapi tidak optimal. Sama dengan siswa kita, mungkin akan tetap tumbuh tetapi memiliki karakter yang kurang baik. Nah, menurut Bucia tadi sesuai terkait dengan pertanyaan Bucia, bahwa motivasi dasar tadi untuk siswa adalah bagaimana cara kita menanamkan motivasi yang berasal dari dalam, Ibu Bucia ya. Pertanyaan Bucia kan, siswa itu kan alasannya berbeda-beda ketika ditanya kenapa melakukan pelanggaran gitu. Bagaimana Saya Bu, karena kebutuhan dasarnya berbeda, otomatis penyelesaiannya juga akan berbeda. Itu satu. Kemudian gimana kita tadi sudah lihat kan terkait materi akhir, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa alasan yang dia sampaikan itu sudah jujur gitu, benar. Waktu dia bilang dia terlambat itu karena alasan tertentu, motornya rusak, benar Kak? Jangan-jangan dia maaf kata mencari alasan. Baik ya, menurut tahapan ketika
kita melakukan studi tidak restitusi, ketika siswa melakukan kesalahan, tahap pertama yaitu menanyakan apa alasan dibalik dia melakukan hal tersebut. Jadi terlepas dari kita misalnya anak itu jujur atau hanya mencari alasan, mungkin kita hanya sampai batas apa yang siswa tersebut sampaikan. Tetapi kita tetap harus menanamkan karakter jujur di siswa. Jadi misalnya kalau selama ini kita tahu bahwa siswa kita ini tidak jujur, bagaimana cara kita menanamkan jujur itu dulu? Seperti itu. Mungkin kita biasakan siswa itu ketika ulangan jujur artinya mengerjakan sendiri, hasil mereka sendiri. Jadi memang awalnya susah, awalnya memang sulit, atau bahkan kita di level SMK siswa sudah mendapatkan karakter dari TK, SD, SMP. Jadi kita sekarang hanya melanjutkan. Tapi itulah kita sebagai guru jangan sampai berhenti untuk menuntut siswa itu gitu ya. Karena kita tahu bahwa mungkin perubahan itu biarpun sulit gitu ya, tapi tetap kita harus mencobanya. Pertanyaannya kan berkenaan dengan mungkin siswa ya. Siswa itu pandai lah mencari-cari alasan, lebih pandai dari gurunya. Tapi tentunya guru harus lebih pandai daripada siswanya. Siswa mencari alasan, guru juga mencari gimana supaya alasan itu bisa terbukti benar atau tidak. Makanya di sini agar siswa itu nanti terbiasa dengan berperilaku positif, jujur, maka ini perlu penanaman budaya. Ini intinya penanaman budaya. Nah, bagaimana kita mengkondisikan agar siapapun siswanya yang ada di sekolah kita itu terbudaya gitu. Jadi budaya misal tidak jujur, itu rasanya kalau bohong itu tidak pada tempatnya di sini, karena salah tempat. Karena kalau sudah di SMA 2, wah tidak ada orang yang tidak jujur kan gitu. Makanya inilah perlu penanaman budaya positif, yang mana namanya menanam itu dari budaya. Nah, menanam itu kan merupakan proses yang cukup panjang gitu, ya. Kalau ibu menemukan saat ini, nah itu kan tadi disampaikan oleh Bu Dewi, itu sudah hasil dari proses yang sebelumnya. Kemudian kita punya kewajiban, tatkala apa yang kita harapkan terhadap siswa tidak sesuai, nah disinilah kita melanjutkan proses tadi pemupukan dengan yang menanamkan tentunya mungkin dari orang tua gitu ya, awalnya yang menanam gitu. Dari lahir ditanam, berbeda orang tua tanam di tanah, di rumah, masuk ke sekolah. Ini satu perjalanan di mana ya nanti tumbuhnya sesuai dengan tentunya diharapkan kita sebagai penggarap itu, sebagai petani yang tugasnya memelihara tanaman itu, kita harus punya trik-triknya. Makanya utamanya adalah tadi hal-hal yang positif itu diharapkan sudah menjadi budaya di satu tempat gitu. Kalau itu belum menjadi budaya, pulang nggak apa-apa. Ini kan itu belum menjadi budaya gitu. Gurunya pulang nggak apa-apa dengan siswanya pulang dengan gurunya, sudah menjadi budaya gitu. Nah, budaya negatif gitu yang di sini kita kembangkan, sehingga di sininya perlunya kita tadi bahwa sekolah ini menjadi lahan untuk kita menanam, siswa adalah tanamannya, guru ini sebagai penggarapnya. Nah, bagaimana mengkondisikan supaya bibit model apapun kalau ditanam di tanah di SMK itu akan tumbuh menjadi baik gitu. Tadi misalkan bibitnya jelek gitu kan, bibitnya jelek, begitu ditanam di SMK, nah itu karena tanah di SMK sudah dikondisikan itu. Nah, bagaimana mengkondisikan tanah ini? Nah, di antaranya kalau kita bertani tadi, nah kalau tanahnya kering, kita siapkan airnya. Kalau tanahnya banyak asam, mengandung asam, kita beri kapur ya, di kapur. Kalau tanahnya kurang humus, kita carikan pupuk kandang gitu kan. Ini ada upaya kita agar tanah kita itu menjadi tanah yang tadi subur untuk siapa saja yang jatuh di tanah kita. Makanya ini satu kewajiban.
kewajiban kita bersama agar siapapun yang datang ke sini, meskipun dari SMP-nya bengal kayak apapun, begitu masuk jatuh di tanah SMK, kalau almarhum dulu Pak Rapeli enggak, sekolah kita yang katanya masuk kucing keluar harimau, katanya dulu ya, maksudnya yang masuknya kucing begitu keluar jadi harimau, ini kan sungguh luar biasa ya. Kehebatannya saya nggak bisa mengubah kucing menjadi harimau, karena dilihat dari sisi positifnya kan gitu ya, dan gampang merubah kucing jadi harimau. Itu kan sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya mungkin dinilai dari tadinya kucing itu nurul terus begitu sudah kemudian siapa orang-orang itu kan. Nah ini daripada ibu itu ujian ya, jadi tidak berupa instan untuk bisa membuat atau kita mendapatkan siswa kita itu. Mungkin pertama mendapati anak ini kan rajin bergula, tapi katanya mau kemih, tahu-tahu makan kan gitu. Jujur saja sebenarnya kan seperti itu. Jadi kan tadi kan beri pengertian, nikah itu ibu tidak melarang nih kalau kamu keluar dari kelas ngomongnya mau ke kantin daripada kau ngebut ke WC, tahu-tahu WC-nya di kantin itu. Nah itu kan ya kita kan tahu dari ibu kan jadi lebih pintar. Oh kamu nggak ke WC, makanya pintar lagi gitu ya. Iya Bu, tadi saya sebelum ke kantin ke WC dulu. Kan itu. Nah itulah kan itu kemandirian mereka gitu. Tapi ya itu tadi. Ini perlu pembudayaan gitu ya. Jadi pembudayaan. Jadi bagaimana kan kita harapkan kalau misalkan anak itu, kalau memang kamu mau ke WC dan ke kantin, ya permisinya lengkap bisa juga. Ya permisinya lengkap. Bu, saya mau ke WC, begitu mau ke kantin, kan bisa juga. Kan itu. Atau mungkin satu persatu. Bu, saya ke WC, kemudian masuk Bu. Kapan mau kantin, itu kan hal seperti itu akan bisa terjadi pada siswa kita manakala di sini sudah terbudaya gitu. Tapi kalau tidak terbudaya, makanya dari sisi ini mungkin dari salah satu guru Ibu Hujia misalkan, biarlah kan gitu ya. Kalau mendapati anak tadi permisi ke WC, kemudian ternyata kita tahu tidak ke WC, tahu ke kantin, masuk kita tahu kantin tadi tidak ke WC. Kalau gurunya udah biarkan saja, itu membuat budaya mereka berkembang untuk negatif gitu. Tapi kita punya kewajiban. Jadi kalau misalkan nggak uang gitu ya tahu dengan orang tua itu bergula, secara mental, secara budaya positif dan bagus. Jadi kelak-kelak kalau misalkan mau ke WC ya ke WC lah. Kalau setelah ke WC selesai kemudian rasa lapar, jangan diteruskan, kami dan izin kantin. Nah ini kan budaya yang itu akan terbentuk manakala kita sudah membiasakan atau membudayakan tempat kita. Saya kira itu mungkin. Baik, masih ada di sesi ini yang ingin bertanya Bapak Ibu. Baik, siap Pak Sukoco. Apa yang dikeluarkan oleh Ibadah Dewantara, yaitu ingarso Tilolo, Imadio Mamukarso Tuturi Handayani. Tolong aku arti yang sebenarnya, no hakiki dari ketiga arti itu, baik bagi orang lain, peserta didik, maupun bagi yang memberi pendidikan. Nah itu, kalau memang hakikinya begitu, kemudian diimplementasikan lagi ke sebagai guru penggerak, itu bagaimana? Jadi tadi pertanyaan pertama yang saya tangkap yaitu semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sumpulodo, Ingmadio Mamunkarso dan Tuturi Handayani. Sebenarnya kita sepintas hanya mendengar apa sih artinya gitu ya. Secara
kalau secara yang saya pelajari, Ingarso Suntulodo itu artinya guru di depan harus menjadi teladan atau panutan. Panutan itu artinya panutan bagi peserta didik dan juga panutan atau teladan bagi teman sejawatnya. Kemudian yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, guru harus selalu berada di tengah-tengah muridnya. Untuk apa? Untuk selalu membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya di masa depan. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, itu adalah semboyan pendidikan kita ya, yaitu guru harus selalu mampu menuntun, menopang dan mengarahkan ke arah yang benar untuk murid-muridnya hingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu adalah arti dari semboyan yang sering kita dengar tentang Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian mengenai guru penggerak harus mampu menjadi agen perubahan gitu ya Pak Kaco ya. Guru harus mampu mengkolaborasikan semua kompetensi yang dimiliki peserta didik, itu ya maksudnya ya. Jadi tema pendidikan kita yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar artinya di sini bukan artinya siswa seenaknya sendiri dalam belajar, itu bukan. Jadi yang dimaksud dengan Merdeka Belajar yaitu siswa itu harus kita ketahui dulu potensi atau hal-hal baik atau minat bakat mereka yang nantinya bisa guru kembangkan untuk menumbuhkan atau menanam siswa tersebut sehingga menjadi individu yang sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila. Jadi yang artinya di sini setiap siswa itu pasti memiliki hal yang baik. Jadi ketika kita melihat siswa, kita lihat dulu positifnya apa. Jadi dari positifnya itu yang nantinya akan kita kembangkan sehingga siswa dapat kita tuntun sesuai dengan sehingga mendapatkan nilai-nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila tadi. Mungkin bisa ditambahkan? Terima kasih Bu Dewi kesempatannya. Tadi menanggapi masukan ini lebih ke masukan mungkin ya dari Pak Mojo tadi, lebih ke masukan dari beliau. Pada dasarnya memang kita mendidik siswa itu secara bersama-sama, secara berkolaborasi. Didikan zaman koloni dengan zaman sekarang tentu berbeda ya. Karena memang pada saat ini memang penerapan di guru penggerak itu memang mengarahkan pada paradigma proses pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang dalam arti penerapan ketiga semboyan tadi kita memerdekakan peserta didik kita dalam proses pembelajaran gitu. Pembelajaran terkait dengan ke-6 tadi, 6 profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa itu sudah pasti gitu. Kita mengajak peserta didik untuk sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing seperti itu. Apalagi kita SMK sangat rentan dan erat kaitannya dengan dunia kerja, dunia industri, karena memang kreativitas itu sangat dibutuhkan gitu. Kreativitas memang sangat dibutuhkan, sangat erat kaitannya dengan siswa SMK seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Baik, ada lagi? Saya rasa sudah semangat ya untuk memberikan contoh yang baik, karena contoh yang paling utama kata Ki Hajar Dewantara tadi adalah guru, yaitu kita sendiri, bukan orang lain, bukan murid kita, tapi kita ada di kita dan kuncinya ada di kita. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin Bapak Ibu peserta workshop tanyakan, kita akhiri workshop implementasi modul 14 budaya positif kita dengan ketiga narasumber kita yang hebat-hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang sudah tiga narasumber kita sampaikan tadi menjadi berkah buat mereka dan menjadi ilmu buat kita semua. Kita tutup acara ini dengan membacakan